Nadine mengenakan blus lengan panjang dan celana jeans dengan sepatu boot. Dia menyempurnakan penampilannya dengan topi beret merah serta kacamata hitam. Sedangkan Dave mengenakan jas semi-formal dengan dalaman kemeja putih dan celana jeans. Keduanya pergi ke rumah sakit, dan ketika mereka berjalan ke pintu masuk, sekelompok reporter serta wartawan mengerumuni mereka. Untung saja Dave sudah menyiapkan tim bodyguard untuk membuka jalan bagi mereka. Namun, foto-foto mereka telah diambil oleh banyak reporter ketika dia selalu memegang tangan Nadine dan tidak pernah melepaskannya. Ketika mereka tiba di ruang perawatan VIP Vivian, gadis itu sedang duduk di atas ranjang menatap jendela dengan pandangan kosong. Vi, Dave memanggil namanya, membuatnya menoleh dengan mata berkaca-kaca. Nadine menatapnya dengan ekspresi menyedihkan. Dave, dia mengulurkan tangannya, menginginkan pelukan darinya. Dave sedikit bimbang, apalagi istrinya ada di sampingnya saat ini. Namun di sisi lain, gadis itu tetaplah sahabatnya. Dia tidak melepaskan tangan istrinya saat dia membungkuk ke arah Vivian dan memeluknya. Kemudian dengan satu tangan menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Sudah membaik? Tanyanya setelah melepaskan pelukannya. Vivian mengangguk. Dia kemudian menoleh kepada Nadine dengan wajah sedih. Maaf, itu terjadi begitu tiba-tiba. Aku tidak bisa menghentikan Dave. Dia mulai terisak. Nadine tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak lama kemudian, seorang dokter forensik yang bertanggung jawab atas tes DNA masuk ke dalam ruangan dengan sebuah file di tangannya. Pria itu menundukkan kepala dan menyerahkan laporannya pada Dave. Dia mengambil laporan tersebut dan membukanya. Dia melihat hasilnya, dan dalam sekejap wajahnya menjadi pucat. Nadine bisa membaca ekspresi suaminya. Sebenarnya dia terluka, tapi dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia baik-baik saja. Itu hanya sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan yang bisa dilakukan oleh setiap pria. Dia mengambil file dari tangannya dan menutupnya tanpa melihatnya. Nadine memeluk suaminya, berusaha menenangkan. Tidak apa-apa, aku masih di sisimu. Vivian di tempat tidur masih menangis. Meski begitu, dia masih bisa mendengar apa yang dikatakan Nadine barusan. Dia bisa melihat bagaimana ekspresi Dave yang penuh penyesalan. Vi, apapun yang terjadi semalam, aku benar-benar minta maaf padamu. Aku akan menggelar konferensi pers dan membuat permintaan maaf untuk membersihkan namamu. Semua ini adalah salahku. Maaf. Dave berkata ketika dia merasa lebih tenang. Tidak apa-apa, karirku tidak begitu penting. Aku masih bisa mencari pekerjaan yang lain. Mereka mungkin akan melupakannya dalam 1 atau 2 bulan. Katanya sedih. Bagaimana kalau kalian mengumumkan hubungan kalian sebagai pasangan? Nadine memberikan saran dan ini membuat Dave terkejut. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Aku sudah menikah dan kamu adalah istriku. Aku tidak akan membuat kebohongan untuk orang-orang di luar sana. Dia menolak idenya. Nadine terdiam. Apalagi yang bisa dia katakan? Jika Dave tidak mau, tidak ada gunanya memaksanya. Tapi bagaimana
Mereka kembali ke rumah dan mengemasi pakaian karena besok pagi akan pulang ke Bandung. Dev masih duduk di sofa menatap lantai dengan pandangan kosong sejak mereka kembali dari rumah sakit. Tidak bisa dipungkiri, dia masih shock dengan hasil tesnya. Di lain sisi, hati Nadine tidaklah terbuat dari berlian. Hatinya juga bisa hancur sama seperti gadis-gadis lain. Dia sudah terlalu lama memendam perasaannya. Dia ingin menangis, tapi itu hanya akan membuat suaminya semakin sedih. Jadi dia memendam perasaannya dan mencoba menguburnya dalam-dalam. Di malam hari, Dev memeluknya erat-erat, seolah dia takut jika dia akan meninggalkannya. Meski tidak pernah terucap kata cinta dari bibir keduanya, namun tindakan mereka adalah satu-satunya cara yang mereka tunjukkan untuk mengungkapkan bagaimana sebenarnya mereka berdua saling mencintai. Pagi-pagi buta, mereka terbang ke Bandung dengan pesawat pribadi Dev. Sepanjang jalan, keduanya tidak mengatakan apa-apa. Tetapi Dev tidak pernah melepaskan tangannya. Ting tong. Dev menekan tombol dering bel di pintu rumah orang tuanya. Adalah seorang pelayan yang membukakan pintu. Dia tersenyum dan mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. Tepat ketika dia sampai di ruang tamu, ibunya melempar sebuah buku tebal ke arahnya. "Dev!" teriak ibunya membuat mereka semua sedikit tersentak. Dengan cepat, Nadine menangkis buku tersebut menggunakan lengannya, membuatnya terjatuh ke lantai. Dia mengambilnya dan meletakkannya di atas meja. Ibu Rosa menghampiri mereka berdua dan memelototi putranya. Lalu menoleh pada Nadine, dan dia tersenyum lalu memeluknya erat-erat. "Nadine sayang, atas nama Dev maafkan Mama ya." Dia bertindak ceroboh dan mengacaukan segalanya. Ia berkata dengan nada minta maaf. "Tidak apa-apa, Ma. Aku yakin Dev tidak mungkin melakukannya." Dia tersenyum. "Ih, suaramu lucu sekali. Kamu jarang sekali berbicara, dan mendengar suaramu seperti hal yang luar biasa." Ibu mertuanya ini juga ikut tersenyum. "Dan kamu, Dev, Mama masih belum selesai denganmu." Dia berbalik untuk melihat putranya. Dev tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu dia berada di posisi yang salah. Jadi mengatakan sesuatu pembelaan pun tidak ada gunanya. Setelah ibunya kembali ke ruang kerjanya, dia membawanya ke kamar di lantai 2 untuk beristirahat sebelum mereka makan malam. Nadine melihat ke bagian dalam kamarnya. Dindingnya dicat dengan warna biru langit, serta dihiasi dengan gambar pesawat yang digantung di langit-langit. Juga ada banyak prototipe kapal di sana. "Kamu sangat suka dengan pesawat dan kapal ya?" "Yap, benar." Dev menjawab sambil meletakkan koper mereka di sudut kamar. "Kamarmu, aku tidak pernah menggunakannya setelah aku pindah ke rumahku sendiri. Setelah makan malam, kita akan pergi ke rumahku." Dia menyelipkan rambutnya ke belakang telinganya. Bukankah ini foto kita sewaktu masih kecil? Jadi kamu masih menyimpannya?" Matanya tertuju sebuah bingkai foto di atas meja belajar. Potret itu diambil sekitar 15 tahun yang lalu di pulau pribadi kakek Guntur. Adalah foto 9 orang anak kecil tersenyum cerah menghadap kamera. Dia mengangguk. Di antara kita hanya Hazel yang memiliki penampilan berbeda. Matanya coklat dan rambutnya pirang.
dia pasti sangat cantik ya sekarang. Hasil, dia adalah yang termuda di antara skuad tersebut. Dave tiba-tiba memeluk istrinya itu dari belakang. Tapi bagiku, istriku tetap yang tercantik. Oh iya, apa kamu mau mandi dulu? Kita mungkin akan kembali ke rumahku agak larut malam ini. Boleh juga, tubuhku juga terasa sedikit lengket. Nadine membalikkan tubuhnya, memberikan kecupan ringan padanya. Oke, aku akan menunggumu di bawah. Nadine mengangguk sebelum mengambil baju ganti di koper dan berjalan ke kamar mandi. Dave turun ke lantai 1 dan saat itulah dia melihat ayahnya yang baru saja tiba di rumah. Pria paruh baya itu mengendurkan dasinya dan menatap putranya. "Bisakah kita bicara?" kata ayahnya. Dave mengangguk sambil mengikuti ayahnya ke ruang kerjanya. Apakah ini tentang skandal itu? Dave bertanya begitu mereka masuk ke dalam ruangan. Ya, katakan sejujurnya. Kamu melakukannya atau tidak? Tanyanya dengan nada serius. Dave terdiam. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ayahnya. Kurasa aku tidak melakukannya, Pak. Aku tidak memiliki ingatan apapun tentang malam itu. Dia duduk di depan ayahnya. Feelingmu? Pak Wisnu masih bertanya padanya. Aku tidak melakukannya. Oke, Papa percaya padamu. Tapi katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Dia melembutkan suaranya. Yang kuingat, aku sedang berbicara dengan Vivian di pesta. Lalu tiba-tiba, pandanganku menjadi gelap dan pikiranku kosong. Selanjutnya ketika aku bangun, kami berdua dalam keadaan di tempat tidur, seperti seolah-olah aku baru saja. Apa? Mata Pak Wisnu berubah sedikit lebih lebar. Hasil DNA pada sperma itu punyaku. Tapi sungguh, Pak, aku tidak melakukannya. Tidak mungkin aku melakukannya. Dia menggosok wajahnya. Dia benar-benar terlihat bingung. Ayahnya terdiam cukup lama sebelum berkata lagi. Dan istrimu? Dia bilang dia percaya padaku dan akan tetap di sisiku. Tapi aku juga tahu dia pasti terluka. Pak Wisnu menghela nafas panjang. Kira-kira bagaimana dia harus membantu putranya? Kau tahu Ben kan? Dave mengangguk. Apakah dia tahu tentang ini? Dia mengangkat bahunya. Aku tidak yakin. Mintalah bantuan padanya. Lacak video malam itu. Periksa seluruh gerak-gerik Vivian dan kemana saja dia pergi. Kata-kata ayahnya membuat Dave tercengang. Pak, dia sudah menjadi temanku selama bertahun-tahun. Tidak mungkin dia menjebakku. Pasti ada orang lain yang melakukan ini. Dia benar-benar percaya padanya. Siapa yang tidak akan mempercayai sahabatnya jika mereka sudah berteman selama bertahun-tahun? Dave, aku sudah memberimu solusi. Sisanya terserah padamu untuk menyelesaikannya. Aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi boy, yang perlu kamu ingat, cairan sperma itu tidak bisa menyembur begitu saja. Kecuali ada yang memicu, atau ada seseorang yang berpura-pura menggunakan DNA-mu.
jangan sampai kamu salah bertindak. Ayahnya menepuk bahunya sebelum kembali ke kamar.